Hai teman-teman, ketemu lagi dengan channel Rani Hairani, Doa Ibuku. Kali ini kita berada di studio musik Lokananta yang merupakan museum studio rekaman tertua di Indonesia yang berada di Jalan Ahmad Yani, Lawean, Solo. Studio musik ini buka dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, yang tentunya ditemanin oleh pemandu. Untuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur lainnya, tidak bisa masuk ke seluruh ruangan dan tidak ada pemandu yang menemani. Beberapa musisi terkenal Indonesia pernah rekaman di sini loh. Untuk tarif masuknya 20.000. Kalau ke pemandunya kita memberi ya sukarela. Studio rekaman musik legendaris ini berada di Solo, Jawa Tengah, dan dibangun pada tahun 1956. Selain sebagai studio rekaman, Lokananta juga berfungsi sebagai museum. Ada berbagai koleksi yang berhubungan dengan proses produksi dan hasil rekaman. Pada masa itu, Lokananta memproduksi dan menduplikasi piringan hitam. Lokananta merupakan perusahaan rekaman musik yang menjadi salah satu pondasi sejarah musik Indonesia, terutama yang berisi berbagai kebudayaan Indonesia. Tempat studio musik tertua di Indonesia, Lokananta menjadi tonggak penting dalam perkembangan musik Nusantara. Sambil menunggu pemandu, kita keliling-keliling dulu yuk. Studio Lokananta ini merupakan salah satu tempat yang dikunjungi wisatawan, terutama para pecinta musik dan musisi. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang studio Lokananta ini, mari kita ke pemandunya. Oh, ini apa benar ada sembunyi sendiri? Kalau katanya sih, Mbak. Oh, Jadi ini kan gamelan yang di sini itu bisa dikatakan sebagai kayak perwujudan gamelan Lokananta. Nah, gamelan Lokananta sambil dari cerita pewayangan Jawa. Jadi yang artinya seperangkat gamelan dari kayangan yang dapat berbunyi sendiri dengan merdu. oh iya. Itu nama Lokananta. Nah ini gamelan Kiai Sri Kuncoro Mulyo. Jadi dulu memang Kiai Sri Kuncoro Mulyo. Jadi ini gamelan ini dipakai dulunya untuk rekaman gending dan wayang kulit di studio Lokananta. Oh iya, dari dulu nih udah sejak kapan berdirinya nih Mas? Kalau untuk Lokananta sendiri itu berdiri 29 Oktober 1956. Oh dari 56 ya berdiri? 56. Itu sebagai pabrik piringan hitam. Oh pabrik piringan hitam dulu, jadi bukan kayak recording belum ya rekaman? Belum, jadi awalnya memang RRI dari seluruh Indonesia mengirim masternya ke Lokananta untuk dicetak di piringan hitam. Nah studio sendiri itu baru berdiri di 1985. Oh iya. Ini untuk gamelan Kiai Sri Kuncoro Mulyo ini secara singkatnya bisa dibaca di belakang. Oh iya. Kiai Sri Kuncoro. Oh zaman di Ponorogo dibuatnya ya? Dibuatnya. Oh ini semua gamelan ini. Berarti usia udah lama juga ya? Iyalah. Saya ini ini kalau nama
gamelan secara kayak kalau di keraton kan namanya ada namanya ya. Kalau ini secara keseluruhan namanya apa? Gamelan ini seperangkat ini. Nah, seperangkat semua ini. Itu tadi yang Kiai Sri Kuncoro Mulyo tadi. Oh, dari Kiai Sri Kuncoro Mulyo. Sri Kuncoro Mulyo. Oh, namanya itu ya seperangkat semua ini ya. Iya, satu set. Ya deh, yuk kemana lagi aja? Kau ini apa lambangnya? Itu aksara Jawa, itu Sri Kuncoro Mulyo. Oh, asal Jawa sih Kuncoro. Baru tahu sih. Jadi kalau di Lokananta itu ada satu genre itu di produk kaset ya, itu jadi sitoran gobyok. Jadi memang gamelan seperangkat ini main, cuma yang lebih menonjol adalah bagian siternya. Oh, siternya ya. Oke, lagi Mas. Ini produknya dari era piringan hitam sampai ke CD. Oh. Ini dari piringan hitam ya? Hitam dari 1958 ini yang udah mulai dijual ke masyarakat umum. Oh, dari 1958 udah dijual. Jadi sebelum 1958, jadi 2 tahun setelah Lokananta berdiri, Lokananta hanya mensuplai materi siaran untuk RRI. Oh, yang pertama sekali yang sejak recording berdiri itu, yang pertama kali recording rekam di sini siapa, Mas? Nah, kalau itu Artis yang itu. pasti itu untuk bahan materi siaran RRI. Untuk artisnya tidak tercatat. Gitu. Oh, hanya bahan materi siaran RRI Iya. gitu ya? Tapi kalau untuk yang dijual ke masyarakat umum itu yang pertama kali adalah Orkes Gumarang sama gamelan keluarga studio Yogyakarta, jadi RRI Yogyakarta. Oh iya deh Mas. Itu yang dijual ke masyarakat umum. Oh, itu kayak kaset-kaset ya biasa ya? Ya. Kaset sendiri mulai 1972. Kaset dari 1972 ya? Ini kayak piringan hitam nih ya? Nah, piringan hitam di 1972, terutama piringan hitam Lokananta itu penjualannya menurun drastis karena Jakarta dan Bandung sudah mulai Kaset CD-CD yang kecil itu ya? masalah kaset pita. Oh iya. Itu dimana kaset pita itu mampu menjangkau masyarakat menengah ke bawah yang nggak bisa nyetel musik di piringan hitam. Iya betul. Kalau yang besar itu malah lebih mahal ya? Lebih mahal, tapi Piring-piring untuk kualitas hitam. audio nggak diragukan, lebih Bagus bagus. katanya di sini kalau akustiknya jernih banget ya? Itu di studio, nanti bisa dilihat di studio. Berapa itu kalau misalnya? Masih bisa aktif bisa? Kalau aktif bisa, cuma karena besok itu sudah mulai proses revitalisasi, jadi ini ditutup dulu. Dan kayaknya kalau untuk studio nanti akan dibangun ulang. Biasanya berapa tuh satu sih? Kalau untuk sewa studio sendiri 12 jamnya sekitar 6 juta. 12 jam 6 juta ya? Itu udah sama operator ya? Belum, itu hanya tempat aja. Sekarang terus kemana Mas ya? Lanjut ke Kita situ. ke ruangan sebelah, ini ruangan mesin. Jadi menyimpan mesin-mesin yang dipergunakan untuk perekaman sampai ke produksi. Oh, mesin-mesin yang dipergunakan untuk rekaman sampai produksi ya? Ya. Oh ini ya? Wah, belum ngerti nih ya. Ini masternya. Jadi zaman dulu itu rekaman masternya outputnya berupa Ini tahun berapa nih Mas? ini sekitar 50 sampai 80-an masih menggunakan ini namanya pita reel. Menggunakan pita reel ini. Nah, ini Lokananta mempunyai sekitar 5.670 master reel seperti ini yang sudah didigitalkan. Jadi Mbak bisa nyetel beberapa lagu-lagu Lokananta itu di YouTube, di Spotify, Juk sama Deezer. Oh, ini mah belum kenal kayak gini ya? Ini kayak gini. Ini master piringan hitamnya seperti ini. Jadi master reel, Lokananta bisa merubah master reel ke master piringan hitam. Nah, ini bahan piringan hitamnya. Oh, bahannya ya? Itu terbuat dari apa ya? Itu selak. Jadi selak itu lebih ke kayak campuran plastik dan ada beberapa kaca. Memang basicnya plastik Mbak, kalau piringan hitam itu. Ini dilelehkan dulu, nanti baru dipres panas ke ini cetakannya ini. Oh, dicampur lagi gitu ya? Iya. Soalnya kan bahan plastik ya? Itu memang basicnya plastik. Oh, ini Kalau ini mesin untuk menyetel ini, nyetel pita reel. Oh, iya deh. Ini juga sama ya Mas ya? Sama, Untuk itu lebih ke pengganda. Jadi nggak ngerti. masternya
misalkan Master Indonesia Raya, jadi Lokananta itu punya dua, harus punya dua. Jadi satu untuk keperluan cetak piringan hitam ataupun cetak kaset, nah satu untuk diarsipkan. Oh iya. Jadi kalau yang master yang untuk digunakan untuk cetak itu rusak, jadi masih ada cadangannya. Cadangannya ada ya. Tapi dulu memang jauh lebih rumit ya, Mas ya. Jauh lebih rumit, dan ini bukti bahwa dulu Indonesia pernah benar-benar konsen di musik. Dari dulu ya. Iya. 56 mulai ini ya kan. Dan ini yang dikatakan ini adalah mesin-mesin yang terbaik di zaman ini. Ini siapa nih, Mas? Nah, beliau ini adalah kepala Lokananta tapi di era Departemen Penerangan. Oh. Di 1956 sampai 1998. Kepala Lokananta ya. Iya. Jadi setelah Departemen Penerangan dibubarkan, Lokananta diambil alih menjadi salah satu cabang dari Percetakan Negara. Oh. Jadi BUMN sampai sekarang. Oh, pantas. Jadi berarti sejak udah dialihkan jadi BUMN gitu. Iya. Alasannya enggak? Kalau dulu memang ada salah satu direksi yang pengen nguri-uri kebudayaan Jawa. Iya. Dengan mempertahankan Lokananta sebagai bisa dikatakan kan pusat tempat arsipnya budaya lah, ya, tempat budayaannya. Cuma karena BUMN itu pergantian direksinya cepat, begitu pula kebijakannya. Jadi yang Lokananta dulunya memang tidak diapa-apain, sekarang harus ngikut cabang-cabang lain gitu. Jadi nyari profit juga. Cari profit juga ya. Iya. Wah, ini tahun-tahun lama gitu, tapi udah nggak aktif lagi itu, nggak bisa lagi kan? Kalau ini sudah tidak dipakai karena masternya masih menggunakan Gitarre loh. Tapi Lokananta masih pakai yang ini, Mbak. Wah, masih pakai yang ini. Ini mesin pengganda kaset. Oh, masih bisa hidup nih ya? Masih bisa hidup. Dan Lokananta kan masih bisa menggandakan kaset pita. Oh. Jadi banyak band-band Jakarta dan Bandung yang bikin kaset pitanya di Lokananta. Band-band Jakarta Bandung ya. Ini juga ini, waduh, nggak ngerti benar ya. Ini video kaset namanya Betamax dan VHS. Ini mungkin Betamax dan VHS. VHX. Nah itu mungkin keluar di Indonesia mulai tahun 1972-73. Cuma Lokananta punya unit untuk ngedit, untuk memperbanyak Betamax dan VHS itu di 1983. 83 ya. Ini juga sama ya Mas ya? Ya kira begitu ya. Sama juga ini semua. Ini gramofon gitu ya? Ya, ini gramofon untuk dulu untuk quality control di Lokananta. Sekarang mah udah nggak mungkin hidup lagi ya kan? Ini masih nyala. Masih nyala ini. Masih nyala? Masih bisa muter, masih bisa nyala. Cuma ada beberapa part yang memang harus diganti. Jadi ini suaranya masih bisa keluar, cuma nggak jernih gitu. Enggak. Gimana? Enggak keras sih suaranya. Jadi Tapi memang harus ganti membrannya yang di soundbox-nya itu. Tapi overall masih bisa bunyi, dan ini kalau Lokananta pameran keluar ini pasti dibawa. sayang ya Mas ya kalau belum di sepenuhnya ini ya. Warisan kayak apa? Kebudayaan ini, cagar budaya. Ini masuk cagar budaya ya? Masih dalam pengajian BPCB Jawa Tengah. Oh, belum cagar budaya. Cagar budaya, cuma sudah disahkan oleh wali kota di 2015 sebagai bangunan cagar budaya. Ini apa nih? Sama aja nih Mas ya? Ya, yang ini satu set ini dulu tempatnya di studio, ini satu set alat rekam. Oh, ini semua ya? Ya. Alat rekam semua termasuk ini Mixer, terus ada beberapa mixer. kotak-kotak efek. Oh, hebat. Jadi Lokananta itu masih menyimpan sekitar 53.000 keping piringan hitam. 53.000 keping ya, piringan hitam. Yang dulu nggak laku karena eranya sudah berganti ke era Iya, jadi bingung ya Mas ya. Ada dua ruangan, coba yang kedua satu ruangan. Bapak izin masuk? Ya, monggo, silakan. Ini baru proses pendataan. Maaf Mas, ya. Oh. Ini lagi proses apa nih Mas? Proses pendataan, jadi dihitung ulang, terus ada beberapa yang cover aslinya rusak, ini dibikinkan cover baru. Harusnya di ininya, sayang banget. Legend semua nih, hebat. Oh, ini semua, wah, dari tahun 50-an ini semua ya? Ada semua. Karena memang dikhususkan untuk memproduksi produk-produk audio kayak lagu-lagu daerah, kesenian daerah, terus ada lagu-lagu nasional dan rekaman-rekaman rohani. Iya. Dari RRI Bandung kebanyakan ada gamelan degung, terus ada beberapa cuplikan wayang golek juga. wayang golek juga ya.
Nah, setelah dari sini terus kemana Mas? Kita ke studio. Studio, oke. Terima kasih Pak. Kok ini bukan ya, nggak ada apa-apa ini? Ini udah selebihnya masih kantor, Mbak. Oh kantor nih semua ya? Ini setelah nanti direvitalisasi ini full nanti akan jadi museum. Iya dong. Kantor akan dipindah ke sebelah. Tapi belum tahu ya infonya kapan apa cagar budaya gitu ditetapkan? Belum ya? Belum tahu gitu. Ini studio yang masih aktif itu ya? Dipakai. Aduh. Aduh Mas ya. Ini dari dulu udah ada kayak gini? Nah, ini untuk Indonesia Raya yang 3 stansa ini memang aslinya seperti ini, Mbak. Cuma karena dulu di masa Orde Baru itu mungkin dirasa terlalu panjang untuk upaya sekitar 4 menit kalau full. Ini berarti yang dulu nih ya? Ya, jadi Terus yang dulunya diubah lagi? pangkas jadi stansa 1 aja di era Orde Baru. Oh jadi ini aslinya ini? Aslinya ini yang ada 3 ini. Iya betul. Saya Jadi pernah stansa tahu. 1 ref, stansa 2 ref, stansa 3 ref, Oh baru ini ref salah 2 kali. satu ini ya. Iya. Terus dua ref lagi, 1 ref lagi kan? Iya, 2 ref, 2 ref, 3 ref, baru ref lagi. 3 ref, baru ref akhir ya. Kalau sekarang kan udah lebih pendek ya, lebih di ini. Nah ini 2017 kemarin yang versi 1951-nya direkam ulang di studio ini dengan orkes Gita Bahana Nusantara yang memainkan, dan lagunya bisa di-download gratis di laguindonesiaraya.id itu. Oh iya oke. Jadi bisa di-download di sini ya. Iya. Nah. Ya oke. Nah, tapi memang dulu itu di era Departemen Penerangan, gamelan yang di depan tadi Kiai Sri Kunchoromulyo itu ditempatkan full di sini dan nggak dipindah-pindah. Karena memang studio ini dikhususkan untuk rekaman gending-gending Jawa. Nah, gending-gending Jawa kebudayaan gitu ya, awalnya di sini awalnya. Di sini. Tapi terus setelah pindah kan? studio ini vakum cukup lama karena mungkin rekaman-rekaman itu ya nggak sebanyak dulu ya. Itu mulai tahun 2010 itu mulai dibuka ke umum, jadi studio ini. Ini dibuka untuk umum langsung ya. Itu yang pertama kali mengkampanyekan Chef Lokananta yaitu Mas Glenn Fredly almarhum. Beliau yang ngajak teman-teman di Jakarta dan Bandung untuk nyobain rekaman di Lokananta. Di sini ya. Emang, tapi mau bagus hasilnya. Itu ruangan di dalam kok luas itu untuk satu set gamelan tadi. Satu set gamelan tadi ya, khusus untuk itu ya. Khusus untuk itu. Oh jadi ini hanya untuk studio recording aja, nggak ada untuk kayak latihan gitu kan? Kalau dulu sebenarnya latihan Lokananta itu sempat buka studio mini. Kan bagus ya. Tahun 2000 sekitar 2014-an cuma nggak bertahan lama. Oh sempat ada studio mini 2014-an. Ya, di ruangan sana yang di pojokan tadi. Cuma nggak bertahan lama. Nggak bertahan lama. Tapi memang ruangan yang di dalam itu yang aula yang besar itu memang ruangannya untuk alat-alat gamelan gitu ya. Alat-alat gamelan. Untuk proses-proses recording. Dan rekaman zaman dulu kan harus dimainkan bareng dan secara live kan. Iya betul. Rekaman dulu salah, diulang lagi. Iya rekaman dulu memang harus dimainkan secara live memang ya bareng-bareng ya. Iya. Kalau sekarang mah asik. Iya. Rekaman di rumah pun bisa kalau sekarang kan. Iya suaranya ini bisa segala macam bisa diakalin. Keren. Bentar ya Mas ya. Ini dulu. Ini alat-alat semuanya, mixer dan lain-lainnya semua ya. Oh jadi artis-artis yang kesini juga itu operatornya bawa sendiri gitu? Ada yang bawa sendiri, ada yang dari sini Mbak. Jadi tergantung bandnya. Oh tergantung. Mau operatorin orang asli sini atau bawa sendiri dari Jakarta. Jadi 12 juta untuk berapa jam tadi Mas? 6 juta Mbak, 6 juta untuk 12 jam.
Oh, saya experience. Oh, 6 juta untuk 12 jam. Untung aja Mas. Dipergunakan untuk rekaman paduan suara. Oh, kemarin nih Baru seminggu yang lalu. paduan suara di sini ya. Nah, dulu selama pandemi studio ini dipergunakan untuk kebutuhan live streaming. Jadi para IO itu kan Live streaming sudah gitu. beralih ke konser online kan. Tuh, jadi sewanya studio ini. Kalau disewa nih berapa ini ya? Gitu tadi harganya. Oh, yang harga sekalian itu Iya. sekalian semua ini udah semua ya. Oh. Luas ya sininya ya. Bagus. Seluas lapangan futsal ini, Mbak. Futsal lumayan nih loh. Futsal. Memang bangunnya udah lama ya, Mas? Ini Tapi dia kalau dihitungnya sudah 37 tahun yang lalu. 37 Itu tahun belum pernah mengalami renovasi kecuali ganti karpet sama pasang AC. pasang AC aja Iya. paling yang kerusakan Dulu ya. kan kalau rekaman kan boleh ngerokok. Kan ada exhaust 2 itu lubang Iya, ya benar. sama kipas angin. Iya. Itu 37 tahun yang lalu. Ini kayu masih asli semua, cuma sayang dirayapi. Ini jadi dirayapin ya. Ya, udah Sayang banget dirayapin. loh, Mas, harus dipertahankan loh, Mas. Jadi di dalamnya ini sudah bisa dikatakan udah keropos semua sih. Terus yang ditutup kain hitam itu kemarin roboh. Roboh Ada ya. 2 panel yang roboh. Jadi ada sempat bocor itu air. Bocor banyak, Mbak, itu yang bekas-bekas yang di karpet itu ini. Heeh. Ini bocor semua ini. Bocor ya, sayang ya. Mudah-mudahan cepat di ini nih. Nah, cuma nanti katanya saat revitalisasi itu kayaknya mau dibangun ulang sih di sini. Ya tapi dibangun tapi masih mempertahankan ini ya seperti ini ya. Cuma diperbaiki salah sini mungkin ya, Mas ya. Mungkin. Karena kan kalau kita berbeda kan jadi ini sayang ya. Ciri khasnya kayak gini. Mudah-mudahan ini cepat diperbaiki. Saya sebagai musisi juga sedih lihatnya kalau keadaan kayak gini. Kalau punya duit banyak nggak usah saya langsung ke sini perbaiki sendiri kalau miliuner ya, Mas ya. Ini, aduh. Semoga lah cepet lah. Kalau nggak salah Pak Menteri Erick Thohir baru ke sini ya? Kemarin sih, Dak. Kemarin ya? Sabtu, ya. Kemarin ya. Dalam rangka apa, Mas? Menteri Erick Thohir Kalau kesini? Pak Erick Thohir kalau nggak salah itu menghadiri penutupan Asian Para Games yang di Solo. Minggunya kan beliau ke CFD Solo juga diajak Pak Jokowi sama Mas Oh, Gibran. jadi kesini dalam rangka cuma ngelihat gitu aja gitu? Tidak, jadi kayaknya menghadiri penutupan Asian Para Games itu sekalian mampir ke Lokananta. Mampir lihat ini mungkin mau ada perbaikan tuh. Karena beliau kan bos besarnya juga, karena Lokananta di bawah BUMN sekarang. Iya betul, pasti akan ada perbaikan itu. Alhamdulillah. Kalau lapangan tanah kosong itu kan dibangun tanahnya. Iya, alhamdulillah. Tapi kira-kira nanti yang akan dibangun apa ya, Mas ya? Ini lebih ke full museum, jadi memang nanti Jadi displaynya akan diperbarui, heeh, jadi lebih modern. heeh. Terus yang di tanah-tanah lapang itu dibangun kayak sentra UMKM, Sentra UMKM ya. terus ada panggung terbuka juga. Heeh. Tapi studio tetap, jadi nanti ada panggung outdoor dan indoor mungkin. Outdoor dan indoor. Ya, sama pemanfaatan lahan kosong ini kan lahan kosong lumayan banyak, Mbak, di Lokananta. Dari total 2 hektar itu masih banyak yang harus dibangun. Banyak banget ya, Mas. Nggak semua lagu diupload di platform-platform digital karena kita masih jualan tulisan fisiknya. Oh. Gitu. Jadi lebih eksklusif, kalau mau mendengarkan lagu-lagu Lokananta ya harus beli dari Lokananta gitu. Ya betul ya. Iya. Berapa rupiah, Mas? Kalau untuk kaset itu 25.000, Oh. kaset pita. CD itu 35.000. Tapi piringan hitamnya nggak dijual. Karena sudah jadi arsip negara, tapi bisa diorder versi CD-nya. Jadi kalau Mbak mau dengerin full album Remaja Barna, bisa beli CD-nya gitu. Kaosnya. Makasih loh, Mas ya. Kami